Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang denah dan skala. Sebelum dimulai, ada kata motivasi yang akan Ibu sampaikan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi, kalian bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ketika kalian berada di sekolah untuk pembelajaran tatap muka, kalian berada di masjid untuk belajar mengaji, itu semua merupakan jihad fisabilillah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlipat ganda. Baiklah anak-anak, sebelum mulai kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari denah? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Untuk dapat membaca denah atau peta, kita perlu mengetahui nama-nama arah mata angin. Arah mata angin yang utama itu ada 4 arah mata angin, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Sedangkan arah mata angin di antara utara dan timur adalah timur laut, antara timur dan selatan adalah tenggara, antara selatan dan barat adalah barat daya, antara barat dan utara adalah barat laut. Atau kalian bisa menyanyikannya dalam sebuah lagu. Utara, timur, laut, timur, lalu tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, kembali ke utara. Atau bisa juga lagunya seperti ini. Barat, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, untuk menghafalkan arah mata angin ini, kalian bisa menyanyikan lagu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang tibalah pada latihan soal. Perhatikan denah di bawah ini. Di sini ada arah mata angin, barat, utara, timur, dan selatan. Soal yang pertama, SD Pelita berada di sebelah mana dari Gang Nangka? Kita lihat ini SD Pelita, ini Gang Nangka. Kita lihat arah mata anginnya, ternyata SD Pelita ada di sebelah barat Gang Nangka. Yang kedua adalah Puskesmas berada di sebelah mana Jalan Taman Siswa? Nah, kita lihat Puskesmas. Ternyata Puskesmas ada di sebelah selatan Jalan Taman Siswa. Pertanyaan ketiga adalah Toko Sandang berada di sebelah mana dari Gang Mangga dan di sebelah mana dari Jalan Tugu Raya? Kita lihat. Toko Sandang. Toko Sandang ternyata ada di sebelah. Nah, kita lihat arah mata anginnya.
ada di sebelah barat Gang Mangga, sedangkan toko sandang itu terletak di sebelah timur Jalan Tugu Raya. Sekarang dari Jalan Tugu Raya, kamu menuju Swalayan. Berjalan ke arah mana? Kita lihat swalayannya. Swalayan ternyata ada di sebelah timur. Maka kamu harus berjalan ke arah timur. Dari Jalan Taman Siswa, kamu menuju toko buku. Kita lihat toko buku. Nah, ternyata toko buku ada di sebelah utara Taman Siswa, sehingga kamu menuju toko buku harus berjalan ke arah utara. Selanjutnya, pengertian skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Terbayang kalau kita tidak mengetahui skala, berapa kertas yang harus kita gunakan untuk menggambar sebuah peta. Nah, di sini terlihat ada sebuah peta Pulau Jawa dengan skala 1:1.750.000. Nah, artinya gambar pada peta itu selalu disertai dengan skala. Skala ditulis 1:P atau pada pecahan ditulis 1/P. Nah, di sini Ibu mempunyai peta Indonesia. Skalanya tercatat 1:9 juta. Apa artinya? Bahwa skala 1:9 juta artinya jarak 1 cm pada peta mewakili 9 juta cm atau 90 km jarak sebenarnya. Mengapa 9 juta cm itu merupakan 90 km? Tentu kalian masih ingat cara mengkonversikan satuan panjang atau satuan jarak. Dari cm ke kilometer naik 5 tangga, sehingga nolnya harus dihilangkan 5 atau dibagi 100.000. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya? Kita buat sebuah segitiga, di mana segitiga ini bisa kita analogikan jajan permen sama jajan susu. Nah, jajan permen ini JP sama jajan susu atau JS. Ini bukan arti sebenarnya. Pengertian JP yang sebenarnya adalah jarak pada peta. Sedangkan S adalah skala dan JS adalah jarak sebenarnya. Bagaimana cara menentukan rumus jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya? Kita tutup JP jika kita mencari jarak pada peta. Maka yang terlihat adalah S berdampingan dengan JS. Maka rumusnya JP sama dengan S kali JS. Nah, sekarang bagaimana cara mencari S? Kita tutup S-nya. Yang terlihat adalah JP per JS. Dan mencari JS adalah kita tutup JS-nya, terlihat JP per S. Jadi untuk mencari jarak pada peta, itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Sedangkan untuk mencari skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan untuk mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Contoh soal mengenai skala adalah yang pertama,
Jarak kota Bandung Tasikmalaya 150 km. Jika skala pada peta 1:2.500.000, maka jarak kota Bandung Tasikmalaya pada peta adalah berapa sentimeter? Jangan lupa, setiap ada soal cerita kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan, penyelesaian atau jawab, dan jadi. Diketahui, JS atau jarak sebenarnya adalah 150 km, sedangkan S-nya 1:2.500.000. Ingat, karena di sini kilometer, sedangkan ditanyakannya adalah jarak pada peta harus berupa sentimeter, kalian harus mengubah kilometer ini menjadi sentimeter. 150 km sama dengan 15 juta sentimeter. Kenapa? Karena dari kilometer ke sentimeter turun 5 tangga. Sehingga kalian harus menambahkan nolnya 5. Atau kalian harus mengalikannya dengan bilangan 100.000. Ditanyakan adalah JP. Masih ingat rumus tadi bahwa JP adalah S dikali JS. 1:2.500.000 bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 1/2.500.000 dikali dengan 15 juta cm. Yang kita gunakan adalah cm karena skalanya itu merupakan perbandingan berupa cm. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret pada pecahan ini. Ternyata 15 juta bisa dicoret dengan 2.500.000. Nolnya kita coret, jangan lupa. Kemudian baru kita hitung. Di sini nolnya coret 5. Kemudian yang ini pun 5 sehingga menjadi 150 dibagi 25 adalah 6. 1 kali 6 adalah 6. Jadi jarak kota Bandung Tasikmalaya pada peta adalah 6 cm. Contoh soal kedua adalah jarak kota Jakarta ke Semarang pada peta adalah 9 cm. Jika skala pada peta 1:3 juta, maka jarak sebenarnya antara kota Jakarta Semarang adalah berapa kilometer? Diketahui JP sama dengan 9 cm, sedangkan S-nya adalah 1:3 juta. Ditanyakan JS atau jarak sebenarnya. Jawab, JS rumusnya adalah JP per S. Sama dengan kita lihat JP-nya adalah 9 per 1/3 juta. Sama dengan 9 dibagi 1/3 juta. Nah, karena pembagian pada pecahan ada aturan yang harus digunakan, yaitu tanda bagi berubah menjadi kali, sedangkan pembilang dan penyebut harus dibalikan. Yaitu 1/3 juta kita balikan menjadi 3 juta per 1. Maka 9 dikali 3 juta per 1 adalah 27 juta sentimeter. Karena jarak sebenarnya itu adalah dalam bentuk kilometer, maka dari sentimeter harus kita konversikan ke kilometer. Di sini, dari sentimeter ke kilometer itu adalah naik. Nolnya kita hilangkan 5. Yaitu menjadi 270 km. Jadi jarak antara kota Jakarta ke Semarang adalah 270 km. Soal yang ketiga adalah jarak antara Bandung Pangandaran pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya adalah 240 km. Tentukanlah skala pada peta tersebut. Diketahui JP-nya 8 cm. JS-nya 240 km, yang harus kita ubah menjadi cm,
Kita tambahkan nolnya 5 menjadi 24 juta cm. Ditanyakan skala. Nah, rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. S sama dengan JP per JS. Kita tuliskan JP-nya 8 dan JS-nya adalah 24 juta. Kita sederhanakan, 8 dibagi 8 adalah 1. 24 dibagi 8 adalah 3. Nolnya kita tuliskan kembali, sehingga 8 per 24 juta sama dengan 1 per 3 juta. Jadi, skala peta tersebut adalah 1:3 juta. Nah, tibalah latihan soal. Di sini Ibu mempunyai sebuah denah yang harus kalian kerjakan, yaitu untuk soal pertama adalah Pasar Gede berada di sebelah mana kantor polisi. Jangan lupa lihat arah mata anginnya. Kemudian rumah sakit Medika berada di sebelah mana Jalan Semeru. Kemudian SDN Cemara berada di sebelah mana Bank Swadaya, dan dari Pasar Gede menuju lapangan kamu harus berjalan ke arah mana. Kemudian untuk pertanyaan kedua sampai keempat berupa soal cerita. Ingat, jika soal cerita kalian harus mengerjakannya menggunakan diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan jadi. Soal yang kedua adalah jarak kota Jakarta ke Surabaya adalah 200 km. Jika skala pada peta 1:4 juta, maka jarak kota Yogyakarta ke Surabaya pada peta adalah berapa sentimeter? Jadi kalian menentukan jarak pada peta. Sedangkan soal yang ketiga adalah jarak kota Banten ke Ciamis pada peta 5 cm. Jika skala pada peta 1:5 juta, maka jarak sebenarnya antara kota Banten ke Ciamis adalah berapa kilometer? Dan soal terakhir adalah jarak antara Bandung Sukabumi pada peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya adalah 120 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.